Jadi ruang ketiga ini teman-teman Garasi Cerita adalah sebuah ruang psikologis sebetulnya, ruang peleburan dari aspek pertama dan aspek kedua merupakan hasil negosiasi kita berdua. Jadi ruang ketiga itu sebenarnya dekat sama kita. Cerita-cerita tentang lipstick dan kawan-kawannya itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa negosiasi lintas budaya itu sebenarnya proses yang sangat dekat dengan hidup kita. Dan itu sebenarnya sangat penting dalam memahami bagaimana para pasangan ini bisa saling beradaptasi. Selamat berjumpa kembali dengan Garasi Cerita. Kali ini saya ada di UC Surabaya, Universitas Ciputra. Kita akan membahas buku Ruang Ketiga. Ini ngeri-ngeri sedap. Buku ini membahas tentang ketegangan atau intention dalam hubungan rumah tangga, bisa begitu, antara dua etnis yang berbeda. Khususan di sini ini etnis Tionghoa dan Jawa ya. Tapi barangkali kita juga akan bahas etnis yang lain. Mungkin kita bisa selipkan juga ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan agama, bisa begitu. Dan ini adalah hasil dari disertasi doktoral penulisnya, yaitu Mas Joni Eko Yulianto di Massey University di Auckland, ya, di New Zealand. Kita akan berbincang-bincang. Selamat bertemu. Selamat bertemu, ya. Senang bisa ketemu. Ya, kita akan berbincang-bincang langsung dengan penulisnya tentang ruang ketiga. Saya juga penasaran, apa itu ruang ketiga? Berarti kesimpulannya ada ruang 1, ruang 2 yang tidak dihuni oleh dua orang itu, tapi mereka berdua memilih ruang alternatif. Nah, gimana nih ceritanya ruang ketiga itu apa? Oke, terima kasih Mas. Ya. Jadi ruang ketiga ini teman-teman Garasi Cerita adalah sebuah ruang psikologis sebetulnya, ruang peleburan, ya, ruang peleburan dari aspek pertama dan aspek kedua, ya. Maksudnya orang pertama dan orang kedua. Betul. Jadi ketika saya bertemu dengan Mas Han dan kemudian saya punya karakteristik sendiri, Mas punya karakteristik sendiri, ketika kita bertemu, lalu kemudian kita memunculkan karakteristik ketiga yang merupakan hasil negosiasi kita berdua. Mungkin tidak semua apa yang saya punya Mas Han cocok, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita bernegosiasi, muncullah entitas baru yang itu disebut sebagai ruang ketiga. Saya membawa konsep itu sebagai konsep dari Homi Bhabha sebenarnya, salah satu ilmuwan ilmu budaya yang sangat besar dari Harvard, yang sebenarnya kemudian itu diaplikasikan ke banyak setting riset sebetulnya. Cuman budaya-budaya yang biasanya disampaikan oleh Homi Bhabha itu biasanya budaya yang sifatnya makro, seperti culture, musik, atau pop culture, atau sesuatu yang sifatnya ketika orang itu pergi ke negara lain, merasakan culture yang berbeda. Nah, sedangkan di sini saya tuh menunjukkan bagaimana hybrid, sesuatu yang hasil pencampuran dua identitas itu sebenarnya sangat sederhana dan itu merasuk ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi ruang ketiga itu sebenarnya dekat sama kita. Gitu. Dan kalau tadi menyinggung soal Homi Bhabha namanya ya? Ya, Homi Bhabha. Homi Bhabha itu dia lebih pada budaya dalam pengertian yang sudah agak sudah agak solid gitu ya? Sudah agak solid, makro biasanya. Makro ya. Sementara yang personal ini kan biasanya cair ya? Iya, kita bicara lebih ke budaya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Yang artinya si individu ini bisa jadi sedikit banyak diwarnai, tapi boleh dia punya kemampuan adaptasi atau negosiasi. Betul, adaptasi atau negosiasi. Betul. Dan saya pada waktu baca buku ini di ruang ketiga ini, saya pertama kali menduga, oh jangan-jangan ruang ketiga itu akulturasi ya, yang disebut budaya tadi. Ternyata bukan ya, itu namanya cultural assembling. Ya, assemblage. Dan sebenarnya akulturasi itu ada benarnya, jadi ada aspek akulturasinya di sana. Cuman kalau akulturasi, kalau kita cek konsepnya, apalagi konsep-konsep ilmiahnya, akulturasi ini sebetulnya konsep yang rada rigid, Mas. Jadi dia itu perlu untuk melalui sebuah fase demi fase tertentu. Nah, konsep akulturasi ini sebenarnya justru adalah titik awalnya.
selama ini kalau kita ngomong pencampuran budaya, kita selalu bicara akulturasi atau asimilasi biasanya. Tapi ketika kita cek konsep itu di psikologi, saya merasa ada banyak hal yang nggak relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti apa sih sebetulnya? Jadi saya mencoba untuk mencari alternatif penjelasan yang lebih bisa menceritakan seperti apa sebenarnya yang dialami oleh kehidupan sehari-hari. Karena tidak selalu akulturasi itu seperti yang dibahas oleh literatur-literatur gitu. Misalnya dalam konteks ini kita bisa saja memodifikasi apa yang kita punya. Misalnya kita biasanya makan capcay seperti ini, lalu kemudian dimodifikasi sedemikian rupa supaya pasangan kita itu cocok dengan itu, atau karena kesehatan kita. Jadi garamnya dikurangi, atau yang biasanya orang Jawa nggak pakai kecap terus jadi pakai kecap. Itu kan sebenarnya nggak bisa sepenuhnya disebut akulturasi, karena ada banyak komponen-komponen yang diubah, ditambahkan, dikurangi, disesuaikan. Nah, makanya saya merasa mungkin konsep akulturasi tidak sepenuhnya bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman itu. Jadi makanya assemblage yang adalah mungkin pertautan budaya, saya menerjemahkannya di situ. Itu saya anggap lebih cocok karena dia lebih dinamis. Tidak selalu kaku. Dia bisa lepas elemennya dari yang lama tapi juga bergabung dengan yang baru secara terus-menerus dia berubah. Jadi secara teoritis dia memang juga lebih dinamis gitu. Tapi ya saya mencoba untuk menerjemahkannya sederhana mungkin supaya juga bisa dikonsumsi semua orang. Mungkin gini, bukan kesimpulannya. Sementara kalau akulturasi itu mungkin semacam budaya besar. Jadi kayak Masjid Agung, Masjid Demak, kemudian di Masjid Demak yang dikakulturasi dengan budaya Hindu misalnya. Itu kan budaya yang sudah kaku, yang sudah established gitu ya. Sementara yang cultural assemblage itu apa? Pernik-pernik kecil-kecil di sekitarnya itu yang dinegosiasi dan dinegosiasikan. Berubah terus. Betul. Dan kata terus itu yang paling penting. Karena itu menunjukkan bagaimana sebenarnya culture kita itu kan sebenarnya dia punya dinamisme yang membuatnya terus berubah, tapi di satu sisi yang lain dia punya konvensionalisme yang membuatnya tetap menganggap dirinya sebagai culture itu. Orang itu disebut Cina ya pasti karena ada unsur-unsur kecinaan yang nggak mungkin berubah. Ya, mungkin fisiknya, matanya betul. Tapi di satu sisi yang lain, culture itu juga akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Itu sebabnya mungkin kalau kita baca gitu ya, partisipan-partisipan bisa saja mereka memasak sesuatu yang harusnya nama capcay itu yang seperti itu. Tapi nggak harus seperti itu. Gitu. Karena memang ya capcay memang harus sayur, tapi di satu sisi yang lain karena perkembangan zaman tidak lagi serigid seperti dulu misalnya. Gitu. Oke, nanti kalau dari sisi ilmu psikologi ini, kalau Mas John ini bukan psikologi murni tapi ada psikologi sosial ya? Bedanya apa itu? Psikologi sosial ini berbeda dengan psikologi yang umum. Karena psikologi umum ini lebih menekankan kepada proses mental yang dialami oleh individu biasanya dari dalam. Tapi kalau psikologi sosial itu dia lebih mengarahkan ke bagaimana perilaku kita ini tidak hanya dari intra individu, tapi juga dari lingkungan dipengaruhi eksternal, lingkungan eksternal. Dipengaruhi atau jika dia mempengaruhi bisa dipengaruhi, betul. Ada dua arah ya, dengan demikian. Jadi memperluas psikologi dan kalau misalnya ngomong mazhab, sebetulnya psikologi sosial saya pun agak berbeda dengan yang mainstream. Kalau yang mainstream itu umumnya mengkaji tentang letaknya sosial dalam psikologi sosial itu di mana sih sebetulnya? Nah, orang psikologi sosial mainstream itu percaya bahwa letaknya ada di sini, mind. Di dalam pikiran kita. Bagaimana kita itu berpikir itu sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Itu di sini otaknya yang mainstream ya, lingkungan. Betul. Nah, kalau psikologi sosial saya itu lebih kolektif. Lebih kolektif itu artinya apa? Kita
mempercayai bahwa letaknya itu tidak di sini, tetapi ada di relasi antar manusia, di aktivitas-aktivitasnya, di konteks di mana dia ada. Artinya, apa yang mempengaruhi kita itu sebenarnya sudah lebih dulu ada sebelum bahkan kita lahir. Oke. Gitu. Misalnya, taste, kita bicara tentang sambal terasi seperti yang ada di sini. Ya. Sambal terasi itu yang saya anggap enak tadi, Udah terekam sejak kecil ya waktu ini mungkin. sudah terekam sejak kecil, tapi bahkan tidak hanya ketika saya lahir. Oke. Tapi sebelum saya lahir, Konsep. sambal terasi itu sebenarnya kan sudah ada di Sudah komunitas keluarga saya, ya kan? Ya. Dan artinya dia sudah terlembaga, Ya. taste tentang sambal terasi itu sudah terlembaga bahkan sebelum saya lahir. Ya. Nah, ini tentu saja secara, kalau ngomong ilmiah berarti secara ontologis itu agak berbeda dengan kajian psikologi sosial murni yang percaya bahwa ya segala sesuatu itu ya proses dari kognisinya manusia. Atau itu interaksi gitu. terus-menerus tadi ya. Betul, tapi ini cuman persoalan kayak Mazhab. keyakinan mazhab, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Biasanya kita belajar filsafat ilmu, cuman perbedaan itu aja. Ya, tapi saya kira kalau ruang ketiga yang melibatkan dua individu, kemudian ada ruang negosiasi, berarti memang cocoknya psikologi sosial ya, bukan Ya, sosiologi ansih ya. Betul. Nggak bisa ya? Betul. Agak susah. Kan? Psikologi sosial dan sebenarnya saya perlu untuk menekankan yang kolektif tadi, psikologi sosial yang lebih kolektif, yang lebih kritis, yang bukan mainstream, psikologi sosial yang mainstream. Kenapa? Karena di sini saya menunjukkan bahwa ternyata untuk memahami rasa sayang atau rasa cinta sesama manusia itu kita nggak cukup hanya memahami apa yang ada di dalam pikiran kita saja. Iya. Di dalam ilmu psikologi, cinta itu kan hasil dari komitmen, hasil dari kesamaan karakteristik dan seterusnya. Yang itu semuanya menjelaskan tentang isi otak manusia kan, Mas. Iya. Tapi coba perhatikan pasangan Cina Jawa yang lagi diangkat ini. Mereka ini walaupun sama-sama jatuh cinta, mereka bisa saja tidak jadi nikah. Oleh karena ada aspek sejarah yang mempengaruhi mereka. Artinya, walaupun mereka suami istri atau misalnya mereka masih pacaran sudah sama-sama saling cocok, belum tentu mereka akan mengeksekusi pernikahan itu. Oleh karena ada trauma intergenerasional yang itu di luar area mereka, di luar area kognitif mereka, tetapi mempengaruhi kehidupan mereka. Ya. Dan itu artinya psikologi ini, itu sebabnya kenapa kok psikologi saja itu tidak cukup. Nggak cukup, ya betul. Nah, Karena kita ada butuh sebuah pendekatan psikologis yang bisa memasukkan unsur sejarah, Ya. yang melihat unsur sejarah sebagai unsur penting pembentuk siapa kita sekarang. Ya. Dan bukan cuma itu, Mas. Di psikologi sosial yang mainstream, apa yang disebut sebagai data itu cuman apa yang keluar dari pemikiran manusia. Proses mental itu dianggap hanya terbatas di area hasil proses kognisi saja. Masih. Di dalam psikologi sosial kritis atau psikologi sosial yang saya gunakan ini, yang kolektif, yang disebut sebagai data itu melampaui proses pemikiran manusia. Contoh, di sini ada material objek seperti lipstick, jilbab, Ya. Uang, mobil. uang, mobil. Kenapa? Karena itu juga pembentuk identitas. Di Ya. dalam psikologi sosial yang kolektif, material objek dan cara kita menggunakannya itu membentuk siapa kita. Betul. Itu yang tidak dilihat di dalam psikologi yang mainstream tadi. Ya. Contoh, apa yang membuat seorang tukang adalah tukang? Kita mungkin berpikir dia mengklaim dirinya tukang, tapi tidak. Ya. Yang membuat dia tukang adalah aktivitasnya memalu. Ya. Otomatis tidak bisa dilepaskan dari palu. Ya. Karya-karyanya, Karya. proses dia, caranya memalu seperti apa, yang membedakannya dengan orang bukan tukang. Ya. Maka aktivitas material objek, Material. cara-cara menggunakannya, kualitas yang dia tunjukkan, itu membentuk dia ya. menjadi tukang. Jadi Nah, bukan semata-mata kognitif, rekaman bukan kognitif. semata-mata ketika dia klaim bahwa dia tukang, gitu. Ya. Itu sebabnya saya menggunakan paradigma itu, Mas. Ya. Ya, saya juga tertarik soal bahwa
apa yang melingkupi seseorang itu, terutama ini kita bahas soal kasus ketegangan perkawinan yang berbeda etnis, yaitu Tionghoa atau Cina dengan Jawa gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada sejak zaman dulu, zaman Belanda, kayak zaman mungkin 65, 698 terutama itu kan apa ya, rekaman-rekaman itu membentuk karakter baik Tionghoa maupun Jawa untuk saling menjauh. Gitu ya. Dan apakah itu juga tidak hanya terjadi di Indonesia, mungkin di luar negeri bisa diceritakan bahwa ketegangan antar etnis itu juga berpengaruh terhadap belum menyatunya atau agak sulitnya menyatunya dua itu. Ya. Sebenarnya betul sih kata Mas Han. Sebenarnya bukan cuma ketegangan antar etnis, tapi secara umum kalau saya menjelaskan di buku ini adalah bagaimana konteks sosial apapun itu, mau dia ketegangan ataupun tidak, itu akan mempengaruhi bagaimana orang itu mempresentasikan dirinya itu seperti apa. Saya ngasih contoh di sini kan sebenarnya kayak orang India yang ada di Singapura. Ya, di Singapura. Di Singapura itu kan dia nggak punya ketegangan antar kelompok. Dia nggak punya. Semua CMIO, Cina, Chinese, Malaysia, India, Malay, dan others itu hidup berdampingan secara damai. Pemerintah ngeset pokoknya setiap perumahan apartemen umum harus punya 4 ini, sekolah semua harus punya 4 ini, parlemen harus punya 4 ini, semuanya adil Mas. Bukan cuman ketegangan, semuanya adil. Cuman di bawah sadar stereotip tentang orang India membuat orang-orang cewek India yang di sana yang merasa dirinya itu mungkin kelas 2 kelas 2, nggak kayak yang lain. Sebenarnya itu dia sendiri yang merasa atau orang lain juga melihat begitu? Jadinya ketemu gitu? Ketemu, karena sebenarnya itu hasil stereotip dan dari sini kita bisa melihat bahwa konteks sosial itu membentuk siapa kita juga. Jadi bukan hanya semata-mata murni dari hasil bagaimana kita berpikir gitu. Itu di luar negeri, contohnya Singapura, di Amerika juga ada kan? Betul, dan di UK juga karena kan sempat ada perubahan migrasi, public policy tentang migrasi. Ketika kita ketemu presiden yang sangat pro migrasi, mungkin interethnic marriage akan sangat besar sekali. Tapi ketika presidennya ganti atau kebijakannya ganti, bisa sangat berubah sekali. Itu kan menunjukkan. Tapi biasanya itu orang-orang sosiologi yang lebih makro ya levelnya. Nah, di situ saya menunjukkan bahwa kita perlu untuk punya fokus ganda ini, fokus ke individual juga, tapi juga fokus ke struktur masyarakatnya juga, supaya kita nggak semata-mata untuk melihat bahwa pernikahan itu murni soal kognitif doang gitu, tapi itu adalah hasil kelindahan atau pertautan dengan struktur sosial yang ada itu. Cerita yang remeh-temeh yang cultural assemblage tadi soal bisa diceritakan soal bagaimana proses negosiasi itu remeh-temeh soal apa itu lipstick, soal jilbab, mobil itu mungkin bisa diceritakan ke pembaca. Proses-proses atau cerita-cerita tentang lipstick dan kawan-kawannya itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa negosiasi lintas budaya itu sebenarnya proses yang sangat dekat dengan hidup kita. Dan itu sebenarnya sangat penting dalam memahami bagaimana para pasangan ini bisa saling beradaptasi. Kita selalu bayangin kalau orang beradaptasi itu mungkin secara pemikiran dia harus apa, dia harus bagaimana, hatinya harus bagaimana. Padahal sebetulnya bisa lebih sepele daripada itu. Tapi sebenarnya itu sangat mendalam. Misalnya contoh tentang lipstick. Di lipstick ini kita bicara tentang siapa kita. Itu sebenarnya tidak lepas dari seperti yang tadi saya jelaskan. Objek yang kita pakai, cara kita memakainya. Seperti yang dijelaskan di buku ini, lipstick ini diceritakan oleh seorang Jawa. Dia diasuh dalam lingkungan keluarga yang sangat bangsawan banget, yang dia diajari bahwa lipstikmu warna apa itu nentuin martabatmu, dan yang namanya lipstick itu ya harus merah, karena seperti itulah orang Jawa itu diajar gitu ya. Nah, cuman masalahnya dia di suatu ketika pergi ke rumahnya mertuanya, yang etnisnya beda yang adalah seorang Tionghoa,
dibilang bahwa kok lipstikmu menor banget gitu ya, kayak WTS saya gitu, kayak seorang tuna susila gitu ya, seorang prostitute gitu ya, dan itu bikin dia sangat merasa sakit hati. Sakit hatinya bukan karena semata-mata dia direndahkan, tapi artinya semua pengajaran dari kakek neneknya itu juga direndahkan. Tapi di satu sisi yang lain, buat orang-orang yang berasal dari etnis yang berbeda, warna yang berbeda itu juga bisa jadi adalah sama pentingnya dengan warna yang tadi dia percaya sebagai hal yang penting juga. Dan dari sini kemudian dia memutuskan untuk, wis aku nggak mau lagi datang ke sana. Nah, nggak mau datang ke sana ini pun sebenarnya adalah sebuah pernyataan gitu. Nah, di situ saya menjelaskan bagaimana ketidakhadiran kita pun itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan sikap kita. Dan tapi karena dia sebagai anak, lagi-lagi dia merasa bahwa yang namanya berbakti kepada orang tua, ya harus berkunjung kepada orang tua. Jadi kita bisa lihat, secara kognitif dia nggak mau, tapi ada ekspektasi budaya yang sudah ada di sana sebelum dia lahir, yang mempengaruhi perilakunya. Meskipun aku nggak mau, aku akan tetap ke sana karena aku sayang sama orang tua, mertuaku. Soal lipstik, dia kemudian mengubahnya jadi 2 lipstik yang berbeda. Waktu dia ditanya tentang apa yang paling menggambarkan pernikahanmu, tolong dipotret. Dia motret lipstik-lipstiknya. Iya. Untuk menunjukkan bahwa ternyata lipstik yang sederhana ini dengan berbagai warna adalah caranya dia untuk menyayangi kedua orang tuanya. Dan itu artinya lipstik itu bukan sekedar lipstik lagi, karena itu adalah caranya dia untuk adaptasi lintas budaya, ada negosiasi di sana supaya 2 keluarga dari karakteristik yang berbeda ini bisa jalan bersama-sama. Hijab atau jilbab pun juga sama, lebih kompleks karena selain beda etnis, mereka juga beda agama. Akidah kan ini. Akidah. Wah, ini serang akidah. Betul. Perempuan Jawa Muslim diminta untuk datang ke Xinjia, malam Xinjia. Tidak pakai jilbab. Tapi harus melepas jilbab karena dulu kamu menikahi anak saya ketika belum berjilbab. Aku nggak mau kamu pakai jilbab. Padahal buat dia sekali pakai jilbab ya harus dipakai terus. Tapi di satu sisi yang lain dia merasa yang namanya orang tua harus dihormati. Sehingga dia akhirnya memodifikasi jilbabnya, menciptakan jilbab sendiri, modis, nggak kayak jilbab tapi tetap menutupi auratnya. Karena uniknya sebenarnya di balik layar semua saudara-saudara muslimnya juga datang. Tapi mereka menggunakan jilbab biasa dan tidak dipermasalahkan. Ya, hanya karena bukan dia. Iya. Jadi dari situ kita bisa melihat negosiasi juga. Proses penceritaan ketika saya interview pun luar biasa, dan itu adalah salah satu pelajaran yang luar biasa juga yang kita bisa pelajari. Ya, menarik. Ini baru 2 contoh, nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada banyak contoh soal bagaimana mengolah uang, bagaimana soal memperlakukan mobil dan sebagainya ya. Ada banyak cerita-cerita ruang-ruang negosiasi tanpa kita dalam tanda kutip merasa berkorban, tetapi ini sesuatu negosiasi yang terus berjalan. Terus berjalan, betul. Dan saling ya win-win namanya win-win. Ya, bukan win-lose atau lose-lose. Bukan win-lose, bukan. Baik, sebelum masuk ke penutup mungkin, saya juga ingin tahu lebih banyak soal, ini kan sekarang kita ada di UC ya, Universitas Ciputra Surabaya. Mungkin bisa ceritakan sedikit, ini mengajar apa, fakultas apa, lalu bisa ceritakan sedikit. Selain dosen juga sebagai peneliti mungkin biar teman-teman mengenal. Terima kasih teman-teman Garasi Cerita. Saya mengajar di Fakultas Psikologi sebagai dosen. Saya biasanya mengajar mata kuliah psikologi sosial sama metode penelitian kualitatif. Saya juga mengajar beberapa mata kuliah lain seperti inovasi intervensi sosial serta psikologi lingkungan. Jadi sebetulnya mata kuliah saya itu masih derivasi atau turunannya psikologi sosial. Di situ saya mengajarkan anak-anak untuk belajar berpikir tidak hanya individual tapi berpikir struktural itu kayak gimana, supaya kita tahu bahwa kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita itu bukan semata-mata karena perilaku kita, tapi ada faktor yang di luar kendali kita juga gitu. Nah, selain jadi dosen, saya juga sedang bertugas di bagian kemahasiswaan universitas. Saya sedang memimpin biro kemahasiswaan. Selain itu juga saya masih aktif meneliti
mayoritas penelitian saya masih tentang persilangan budaya. Persilangan budaya. Saya sedang merancang sebuah riset lanjutan kemarin dengan bapak ibunya, sekarang dengan anak-anaknya. Oke. Beberapa publikasinya sudah ada, skripsi juga sudah lulus dengan topik tersebut, tapi saya sedang mempersiapkan riset saya sendiri tentang itu. Saya sedang menunggu pendanaan untuk riset itu. Harapannya nanti jadi buku berikutnya tentang ampiang. Jadi makanan ampiang itu makanan ya, gula Jawa, kacang Cina, gula Jawa. Orang Surabaya sini nyebut ampiang untuk anaknya nikah Cina Jawa. Itu anaknya dipanggil ampiang. Sama orang-orang sini. Jadi saya sedang riset tentang itu. Jadi buku selanjutnya judulnya ampiang nanti. Gitu. Ya, di penelitian saya tertarik dengan salah satu metode kualitatif yang tadi pakai fotografi ya, pakai foto fotografi dan going through ya. Betul. Mungkin bisa sedikit ceritakan ketika kita melakukan riset itu ternyata kita tidak datang sebagai observer kacamata kita, tapi kacamata si pelakunya ya, dengan membuat foto sendiri, foto lipstick. Dalam metode seperti photo voice dan photo elicitation interview, saya meminta partisipan untuk memotret apa hal-hal di dalam keseharian mereka yang menggambarkan topik yang lagi kita bicarakan. Misalnya kita bicara tentang perkawinan, kalau kamu mau menggambarkan seperti apa perkawinanmu, apa foto yang paling menggambarkan itu. Nah, foto itu bisa berupa apa saja, bisa berupa orangnya. Misalnya saya mau menggambarkan perkawinan saya itu ya suami saya, bisa anak saya, bisa. Tapi bisa juga benda-benda, objek atau aktivitas, misalnya. Atau kalau bukan aktivitas, lokasi pun boleh. Lokasi pun boleh. Jadi itu semua juga merupakan penanda penting. Lalu kemudian tidak ada foto yang baik atau buruk. Kadang-kadang fotonya blur karena baru pertama kali megang jadi keder. Tapi kedernya itu adalah bagian dari subjektivitasnya itu sendiri. Ada momen tertentu yang membuat dia jadi bergetar gitu. Betul. Dan dari foto itu kita akan interview berdasarkan foto tersebut. Nah, kenapa bagian ini penting? Karena biasanya dalam penelitian kualitatif, riset, umumnya agenda riset itu ada pada penelitinya. Betul, kita kayak setoran. Pertanyaanku masih banyak nggak nih? Gitu. Benar, pertanyaan nomor gitu kan. Masih banyak nggak dan seterusnya. Padahal sebetulnya dalam riset kualitatif kita itu etis ketika kita menyerahkan agenda itu ada pada para partisipan. Kita meminta waktu mereka saja itu adalah luar biasa. Itu sudah merupakan hal yang luar biasa buat mereka. Pengorbanannya sudah luar biasa. Sehingga ketika mereka menceritakan apa yang bernilai buat mereka, itu ada kebahagiaan yang muncul di situ. Jadi makanya kita mencoba untuk menjadikan pengalaman partisipan itu yang menjadi agenda dari riset itu. Walaupun saya harus banyak berdebat sama reviewer jurnalnya ya. Ada satu reviewer jurnal internasional. Ada yang tidak pakai itu, foto dia membantah atau bagaimana? Jadi dia membantah. Jadi ketika paper saya tentang uang, itu ada satu reviewer yang menolak mereview naskah saya dengan sebuah statement bahwa saya tidak yakin bahwa topik riset penelitian kualitatif tentang pernikahan campur itu punya fokus ke area uang gitu. Tapi saya dan para pembimbing saya kemudian menulis surat balasan 4 halaman. Jadi dia cuma hanya menulis satu kalimat itu. Kami membalasnya 4 halaman untuk meyakinkan editornya bahwa di Jawa Timur, apalagi di kota kecil seperti Nganjuk, aspek money matters uang gitu ya. itu benar-benar mendefinisikan siapa mereka, termasuk urusan-urusan kerumah tanggaan itu sendiri. Rumah tangga kita itu tentang apa sih? Tentang nyari uang. Mereka sering sekali mengatakan itu kepada saya. Jadi ini justru malah kami berargumen bahwa ini justru malah memperkaya literatur itu sendiri untuk yang selama ini terlalu menekankan fokus pembahasan
adaptasi lintas budaya itu terlalu kognitif sentrik gitu. Iya. Kita mau menunjukkan bahwa material objek dan penggunaannya seperti uang dan cara menggunakannya itu mendefinisikan adaptasi lintas budaya yang ada di dalam rumah tangga itu. Itu maksudnya yang membantah itu bahwa uang itu sifatnya general maksudnya? Ya, Atau beliau ini tidak beliau ini skeptis, beliau ini tidak percaya bahwa uang ini menjadi fokus dari interethnic marriage. interaksi? Ya. Harusnya kan Karena interethnic marriage gini, yang maaf, lain. cara berpikir teman-teman Chinese dengan Jawa kan beda, cara Ya, mengelola uang betul, pun berbeda betul, kan? betul. Itu jadi persoalan kan? Betul. Dan kita membuktikan hal itu sebabnya dan akhirnya sekarang paper tersebut jadi salah satu yang paling tinggi di Citasi. Jadi ya saya merasa grateful juga ada banyak orang yang akhirnya menggunakan paper tersebut. Tapi intinya kami berargumen bahwa memahami pernikahan antara etnis itu tidak cukup hanya dengan kognitif saja, tetapi juga dengan material objek dan material practices ya istilahnya penggunaan uang itu. Gitu. Tadi metode salah satunya adalah foto voice dan Ya. foto elicitation interview ya. Kalau yang lainnya apa? Go through itu berarti ngikutin Going through. go along. Go along. Jadi Ya, go along ikuti itu gitu. ngikutin Dari betul. belakang gitu. Betul, karena sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana caranya kita melakukan penelitian yang etis. Penelitian yang etis artinya kita nggak mengganggu waktu orang lain. Pokoknya dia kemana ikut aja. Betul, Kita jadi nggak mengendalikan. lakukan saja Iya. apa yang Anda lakukan setiap hari. Izinkan saya ikut dan ikut membantu juga. Oke. Nah, Cuci ikut piring, membantu, betul. cuci piring, nyapu. Ketika kita diizinkan ikut kan akhirnya jadi kita bisa ngobrol tentang sesuatu yang mereka lakukan selama ini. Mereka bisa mendemonstrasikan keahlian mereka selama ini. Mereka bisa menunjukkan negosiasi mereka real time ya, dan saya bisa melihatnya secara langsung gitu. Dan dengan waktu mereka sendiri, waktu yang mereka suka, dengan waktu yang mereka nyaman, Ya. saya ikut membantu mereka menyelesaikan tugas mereka. Baik. Itu salah beberapa contoh metode kualitatif, ada banyak ya, nanti. Ada banyak. Ada di sini, silakan baca sendiri. Baik, saya kira karena waktu, saya kira pembahasan tentang ruang ketiga secara konsep atau teori atau ilmu dari psikologi sosial sedikit banyak teman-teman sudah dapat. Kemudian tadi ada contoh-contoh nyata bagaimana ruang interaksi itu terjalin secara terus-menerus. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana proses perubahan adaptasi dari disertasi yang cenderung kaku kemudian diterjemahkan menjadi ilmiah yang perlu waktu yang panjang. Nah, sebagai closing barangkali apakah saya bisa dapat dua. Yang pertama semacam tips bagi mereka pasangan yang beda keyakinan atau beda etnis, tetapi juga termasuk bagi kita sebagai orang tua yang nanti punya anak yang akan berhadapan dengan situasi itu, atau saudara kita yang punya beda keyakinan atau etnis, barangkali dua hal itu. Jadi individu yang berbeda tadi juga pada saudara-saudara kita. Ya. Tipsnya. Mungkin kalau yang pertama untuk para pasangan gitu ya, kita bisa belajar dari para pasangan yang lain di sini. Sebenarnya yang namanya ketegangan atau tensi, ketegangan atau tensi itu bukan berarti tidak harus menjadi konflik. Atau dengan kata lain, konflik itu adalah sesuatu yang tidak harus terjadi meskipun ada ketegangan di sana. Sebentar, saya suka punya gangguan. Konflik jangan dihindari, betul. Betul. Jangan Konflik jangan dihindari, ketegangan jangan dihindari, karena ketegangan itu tidak akan selalu menjadi konflik. Ya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya perbedaan-perbedaan itu pasti menghasilkan ketegangan. Ketegangan itu pasti ada. Tapi pertanyaannya begini, apakah selalu ketegangan itu nggak bisa diatasi? Ya. Mereka menunjukkan bisa. Selalu ada caranya. Dan ketegangan itu tidak harus tereskalasi menjadi konflik. Ketegangannya ada, tapi mereka juga selalu mengembangkan cara untuk membuat ketegangan itu bisa teratasi. Ya. Tidak selalu happy ending. Sebenarnya kalau saya mau memberikan otokritik kepada buku ini, kok seolah-olah sebenarnya kok kayaknya happy ending gitu ya. Tapi dalam kehidupan yang sebenarnya dari mereka, ketegangan itu akan selalu ada. Masih terus ya. Akan selalu ada. Tapi mereka selalu punya cara untuk
mengatasinya. Jadi jangan takut dengan ketegangan, jangan takut dengan konflik karena itu adalah bagian dari menjadi Indonesia itu sendiri. Untuk anak-anak kita gitu ya, barangkali pelajarannya adalah bahwa kita perlu untuk terbiasa luas untuk menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena ya menjadi Indonesia itu hakikatnya ya berdamai dengan semua perbedaan. Dan kalau kita memang selalu membanggakan Indonesia sebagai negara yang multikultural, maka kita logikanya adalah kita semestinya bangga juga dengan semua perbedaan-perbedaan yang ada. Dan oleh sebab itu ya mari kita merayakan perbedaan itu gitu. Dan maka jika kita memiliki teman-teman yang barangkali berbeda, apapun latar belakang, profil dan seterusnya, itu adalah bagian dari kekayaan budaya yang kita miliki. Jadi ya mari kita celebrate itu dan justru jangan menjadikannya sebagai sumber konflik atau ketegangan-ketegangan gitu. Gitu sih mungkin Mas. Baik, terima kasih Mas Joni Eko Yulianto. Sama-sama. Teman-teman, jadi jika Anda tertarik dengan buku ini, Ruang Ketiga, ditulis langsung oleh penulisnya Joni Eko Yulianto, ini diterbitkan oleh Ruwa Aksara ya, di Jogja. Nanti di bawah nanti saya kasih alamatnya, juga termasuk kontak Mas Eko, Joni Eko Yulianto. Terima kasih, sampai jumpa di buku-buku bergizi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas.